Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lintah Terapi Bogor. Dalam video ini saya akan berbagi ilmu kepada Anda sekalian tentang terapi lintah. Anda boleh juga mengambil bagian dari ini dengan cara like, share ke teman-teman, subscribe, dan komennya. Oke lah. Untuk pertama kali saya akan memperkenalkan lintah kepada Anda sekalian. Ya, ini lintah yang dipakai buat terapi. Jadi ukurannya jangan terlalu besar, sedang aja. Sebab kalau terlalu besar, ntar bekas luka yang ditinggalkan akan lebih besar gitu. Jadi di sini saya ngambil sampel itu terlalu ini ya, salah satunya. Nah, ini seperti ini lintahnya. Kita harus perkenalan dulu. Ya. Nah, ini lintahnya. Ini lintah cocok banget buat terapi. Jadi dia ukurannya sedang, tidak terlalu besar. Jadi sebelum Anda bisa untuk menerapi itu, akan lebih baik Anda sekalian terlebih dahulu kenalan dengan lintah. Kalau begitu, ayo kenalan dulu nih. Ya, siap. Oke, untuk lebih ininya saya akan ambil lintah yang lebih besar ya, biar lebih kelihatan. Ini lintahnya ya. Nah, ini kalau lintah ini biasanya dipakai buat indukan lebih besar ya. Nah, kita harus mengenal lintah. Jadi lintah itu mempunyai dua penghisap depan dan penghisap belakang. Nah, penghisap depan ini sebagai mulut dia, mulut. Nah, yang belakang ini hanya pegangan saja, pegangan. Dia tidak menghisap. Jadi dia yang melukai itu mulutnya. Nah, gimana taunya mana depan mana belakang? Dari mana kita mengetahui mana depan mana belakangnya? Jadi kita harus melihat lintahnya jalan. Nah, ya. Ya. Nah, jadi lintah itu jalan nggak pernah mundur. Kalau kita bingung mana cari depannya, nah ini depannya, ini belakangnya. Nah, tubuh lintah itu suka mengeluarkan lendir basah. Kenapa? Lintah sendiri tidak kuat kering, jadi dia mengeluarkan cairan untuk mempermudah pergerakan, apalagi di saat dia tidak berada di air. Kenapa dia mengeluarkan cairan? Karena lintah itu sendiri tidak kuat terhadap kering, jadi dia mengeluarkan cairan dan fungsinya juga untuk mempermudah lintah itu untuk bergerak, jadi untuk pergerakan. Untuk mulut lintah ini, mulutnya mempunyai 3 rahang. 3 rahang gimana ya bentukinnya? Nah, pernah nonton ini nggak, film Alien? Rahangnya 3 ya. Wow. Nah, gitu. Jadi mempunyai rahangnya 3, giginya ada 100. Wow, banyak sekali ya. Tapi tidak kelihatan. Nah, bisa melihatnya dengan mikroskop ya. Dan dia mempunyai mata itu 5 pasang, mata semu. Matanya ada 5 pasang, tapi tidak kelihatan ya matanya. Dan lintah ini mempunyai alat kelamin ganda. Ini alat kelamin ganda. Jadi, tetapi untuk memproduksi dia harus perlu punya pasangan, jadi nggak bisa sendiri. Jadi kapan dia menjadi laki-laki, kapan dia menjadi perempuan, kita tidak tahu. Jadi kalau untuk budidaya
kita harus memerlukan lintah dalam jumlah yang cukup banyak. Anda lihat teman-teman sekalian ya. Tuh. Kenapa lintah ini tidak mau menggigit saya? Ya, karena itu tadi, karena ada kenalan sama saya. Ya gitu. Oke, next. Kita membahas sekarang proses lintah itu mengisap darah. Gimana prosesnya? Jadi lintah itu pertama kali melukai tubuh kita. Dia tidak langsung mengisap darah kita, akan tetapi dia menyemprotkan air liurnya. Ibaratkan kayak ular matok, dia menyemprotkan bisa. Nah, air liur lintah ini mengandung 15 zat kimia alami yang sangat berguna untuk tubuh manusia. Di antaranya hirudin. Hirudin itu anti pembekuan darah atau antikoagulan. Jadi waktu dia menggigit, menyemprotkan hirudinnya, fungsinya untuk lintah itu sendiri agar darah kita encer, dia gampang untuk mengisapnya. Jadi yang kedua, dia mempunyai zat anestetik. Zat anestetik itu apa? Zat penghilang rasa sakit setempat. Kita pernah, mungkin Anda sekalian pernah mengalami atau camping atau gimana ya, jalan ke sawah, tiba-tiba Anda digigit lintah, lintahnya udah besar aja, nggak kerasa. Nah itu karena ada zat anestetiknya. Kenapa Anda di terapi terasa digigit? Karena Anda tahu lintah itu kapan gigitnya, jadi sensitif kita udah merasakan ya lebih awal gitu. Kalau kita nggak sadar, kita bakalan tidak terasa karena ada zat anestetiknya. Nah sekarang pertanyaannya, berapa banyakkah lintah ini ditempelkan untuk pasien? Jadi maksimalnya lintah itu diterapkan 12 ekor paling banyak. Jadi waktu penerapannya itu bisa tiap hari. Jadi seumpamanya dia menerapkan cuma 1 ekor, 2 ekor, jadi besoknya juga bisa. Jadi kalau seumpamanya dia menerapkannya langsung maksimal 12 ekor, nah itu harus jeda waktu seminggu atau 2 minggu kemudian. Jadi setelah lintah ini, setelah selesai menggigit, apa yang harus dilakukan? Nah, lintah ini ibaratkan jarum suntik. Apabila dipakai berulang-ulang, takutnya bisa membawa vektor penyakit kepada yang lain, kecuali dipakai buat pribadi, itu mungkin tidak masalah ya. Jadi sebaiknya lintah ini dimusnahkan dengan cara dimatikan, disiram pakai alkohol 70%. Kasihan juga ya, setelah membantu kita udah kenyang, malah dimatiin. Mungkin kodenya gitu. Jadi reaksi lintah ini setelah panjang ya. Reaksi lintah ini setelah menggigit kita, tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang merasa gatal, ada yang panas badannya, ada yang kayak meriang, ada yang bengkak. Tapi ada yang sama sekali tidak berpengaruh. Tapi itu semua sifatnya sementara. Kalau bengkak, saya mengalami sendiri. Kalau buat saya di terapi lintah ini udah gatal, bengkak, tapi
2 hari kemudian atau 3 hari kemudian sudah normal kembali. Jadi yang perlu diingat ya, penerapan lintah ini tidak boleh pada mata ya, pada biji mata tuh ditempelin dalam tuh tidak boleh. Lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur. Yang satu lagi, hindarin penerapan lintah di titik nadi. Karena apa? Dikhawatirkan zatnya ini, zat iridinnya, zat anti pembeku darahnya terlalu besar, jadi sehingga dikhawatirkan tadi takut pendarahan terus. Jadi kita bisa cari semuanya titiknya itu mendekatin titik nadi, kita geser sedikit bisa. Jadi lintah ini setelah digunakan dia harus dimusnahkan dengan pemberian alkohol 70%. Jadi setelah orang yang setelah terapi, pantangan-pantangannya itu ya mungkin menurut emang tidak, karena ada gatalnya, jadi hindarin aja makanan seperti udang, terasi, ikan gitu. Atau pantangan yang berhubungan dengan penyakitnya, contohnya penyakit gula, hindarin yang makan minum manis, yang manis-manis lah gitu ya. Dan setelah terapi ini diwajibkan minum air putih yang banyak. Jadi bekas gigitan lintah itu tapi ada yang berbekas, ada yang tidak ya. Bekasnya itu seperti gimana ya, karena rahangnya tiga tadi seperti huruf I, atau yang lebih jelasnya kayak lambang Mercy. Wih, keren juga, makanya terapi lintah ini istilahnya eksklusif, lambangnya aja udah Mercy. Jadi berhenti darahnya ini juga lama, bisa 12 sampai 24 jam. Jangan khawatir, emang terapi lintah itu berhenti darahnya lama karena ada zat antikoagulannya tadi. Itu gatal tadi ya, gatal jangan khawatir. Kebanyakan rata-rata setelah terapi ini, walaupun dalam proses pengigitan juga terkadang terasa gatal. Jadi ada yang merasa gatal, mual, panas dingin, bengkak. Dan saya sendiri mengalaminya, semua saya borong, tapi enggak sih, enggak semua. Nah, kalau saya mau gatal terutama, habis itu bengkak, tapi 2-3 hari kemudian hilang. Itu sifatnya sementara saja. Gitu. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan setelah terapi lintah ini? Setelah lintah lepas ya, dibiarkan dulu beberapa saat, semenit atau 2 menit. Darahnya dibiarin keluar, kemudian baru diplester. Kalau nggak diplester, darahnya akan mengucur terus. Beda dengan luka orang yang kena tusuk jarum paling berapa menit, kadang nggak sampai semenit udah mampet. Nah, kalau di lintah ini boleh Anda buktikan sendiri, kalau nggak dipampet, darahnya akan mengucur terus. Jadi terapi lintah ini ya sebenarnya tidak dianjurkan buat ibu hamil yang lagi menyusuin, wanita yang datang bulan, penderita hemofilia, gangguan kelainan darah, dan juga kurang darah atau anemia, keloid, dan bayi dan anak yang di bawah umur 12 tahun. Jadi prosedur terapi lintah itu tidak ada bahan, alat, dan caranya. Bahan-bahannya apa aja? Pertama, yang paling penting, lintahnya. Tanpa ada lintah, tidak akan
ada terapi lintah ya. Jadi lintah ini dipakai umur berapa ya? Dari umur 4 bulan sudah bisa digunakan. Yang 4 bulan itu untuk terapi kecantikan seperti buat wajah. Untuk segede ini buat dilintah, berani nggak ya kira-kira? Saya sendiri nggak berani. Yang kedua, lintah yang kita simpan dulu ya. Kasihan. Dan alat-alatnya itu yang diperlukan apa ini ya, sarung tangan. Kalau saya sensi sponsor ini, sponsor nggak apa-apa, gratis. Sarung tangan latex, fungsinya buat apa? Ya buat keamanan kita, hindar dari ini namanya main darah ya, kita harus pakai ini. Yang kedua yang diperlukan tisu. Tisunya habis, ujungnya doang. Yang ketiga kapas buat penutup. Empat, ini apa namanya ya? Ini buat wadah air sebenarnya, mau pakai apa aja dia bisa. Ntar buat prakteknya ntar saya tunjukkan, saya ada sesen keduanya. Bolpen, bukan ini adalah lancet. Jadi gini kan buat jarumnya ini ya. Nah ini jarumnya, dan alkohol, vakum, plester, gunting. Jadi caranya ya, ini mesin kita ini masih dalam apa namanya ya, teori dulu, ntar sesi keduanya praktek. Jadi caranya tadi pertama kali kita ya harus, sebelum terapi itu kita harus cuci tangan dahulu, cuci tangan, itu baru kita titik terapi itu. Titik terapinya kita lukain dengan jarum ini. Fungsinya buat apa dilukain? Agar merangsang lintah cepat menempel. Jadi lintah itu menempel pada tubuh kita itu sekitar 1-2 jam. Lintah yang kenyang akan jatuh sendiri, tapi nggak semua lintah yang kenyang akan jatuh. Ada yang nggak mau jatuh, dia tuh hanya ngempeng ceritanya, cuman tidur. Jadi itu perlu dilepaskan dengan trik. Ntar berikutnya saya kasih tahu. Jadi ini tahap teorinya, ntar video berikutnya video untuk prakteknya. Jadi supaya Anda sekalian tidak ketinggalan kelanjutan dari video-video saya ini, ada baiknya Anda kasih like, share, subscribe, dan komennya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.